Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan, tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah membentuk pribadi insan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalimat takwa ini begitu sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim, kurang lebih 250 ayat terulang dengan berbagai macam bentuknya kalimat takwa. Dan yang saya sebutkan tadi adalah tentang subjeknya, yaitu orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dan itu menjadi goal atau tujuan akhir dari ibadah Ramadan. Memang kalau kita perhatikan rangkaian dari bulan suci Ramadan itu baik di siang harinya diisi dengan kita berpuasa, kemudian kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, beramal soleh, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian di malam hari kita menghidupkan malam dengan sholat tahajud, tadarus Al-Quran. Itu tidak lain bertujuan untuk membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat-ayat yang familiar yang sudah sering disebutkan tentang ciri-ciri Al-Quran, baik di surat Al-Baqarah, misalnya kita sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini diterjemahkan wallahu a'lamu bimuradi, Allah yang tahu tentang artinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, ini kitab suci Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang rajin menegakkan salat, sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga gemar bersedekah, berinfak, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Pun juga di surat Ali Imran, kalau kita lihat tentang ciri-ciri orang bertakwa disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada maghfirah, ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya disebutkan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang gemar berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya.
wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dari ayat-ayat tentang takwa ini, definisi dari arti takwa, ya, artinya memelihara, ya. Memelihara apa? Memelihara dari pertama hablum minallah, ya, memelihara hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minannas, yaitu di keheningan malam. Orang-orang bertakwa itu mereka menghidupkan malam, ya, rajin sholat malam, sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Intinya mereka hablum minallahnya baik. Nah, di siang hari mereka juga hablum minan nasnya juga mereka pelihara dengan baik, yaitu mereka rajin silaturahim, mereka juga baik dengan saudara-saudaranya, dengan jiran tetangganya, rajin berinfak, ya. Mereka santuni anak yatim, kasih makan fakir miskin, dan ternyata orang yang bertakwa adalah intinya adalah orang baik, ya. Baik dengan Allah maupun baik juga dengan sesama manusia. Mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan ini kita, ya, menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang ingin berbuat kebaikan. Nanti selepas dari Ramadan kita Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita, yaitu sebagai manusia yang tanpa noda dan dosa. Kenapa? Karena setelah kita menjalani ibadah suci Ramadan selama 30 hari, hablum minallahnya kita tingkatkan, kita pelihara dengan baik. Kemudian habis itu juga kita banyak berinfak, banyak ngasih takjil, ngasih buka puasa, kita kita mengeluarkan zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal kita. Kemudian habis itu kita lebaran, Idul Fitri, bermaaf-maafan. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah selama Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan keluar nanti sebagai pemenang, ya, sebagai orang-orang yang diseru di dalam ayat Al-Baqarah 183 tadi, yaitu agar la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.